Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita memuji Allah. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana mukjizat terbesar beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Baiklah teman-teman sekalian, berkaitan dengan tema bahasan kita kali ini, yaitu tentang cara agar lancar membaca Al-Quran. Yang pertama itu adalah yang pasti kita memohon kepada Allah, ya Allah mudahkanlah lisan kita dalam melafazkan ayat Al-Quran. Kita bermohon dulu kepada Allah yang punya kalam itu. Ya Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lepaskanlah lidahku daripada kekakuan. Ya, yang diharapkan kita dapat membaca Al-Quran dengan lancar. Kemudian sering-sering membacanya. Ya. Kita harus lebih sering membaca Quran daripada membaca yang lain. Karena Al-Quran merupakan kitab suci kita dan pedoman kita. Kalau kita tidak membaca Al-Quran, maka petunjuk mana yang kita pakai dalam hidup ini? Nah, begitu juga apa yang disampaikan oleh ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, itulah pasti berisi tentang Al-Quran dan hadis baginda Rasulullah. Nah, jadi Al-Quran dan Sunnah ini mesti sering-sering kita baca, ya, agar kita tahu dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan juga membaca buku-buku yang lain, ya. Mohon maaf teman-teman, bukan berarti saya tadi menyuruh untuk tidak membaca buku selain Al-Quran, bukan seperti itu, tidak. Ya. Banyak ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, jadi kita baca juga referensinya agar lebih luas pemahaman kita terhadap Al-Quran. Jadi tips yang kedua adalah sering-seringlah membaca Al-Quran. Seperti kita terbiasa membaca surah Yasin misalkan, atau surah-surah pendek, otomatis itu tidak asing di telinga kita dan kita mudah mengikutinya, ya. Ketika ada orang membaca surah itu, kita dapat mengikutinya, mengirinya, karena kita terbiasa membacanya dan diulang-ulang. Begitu juga dengan surah-surah pendek itu, karena kita sering mendengar dan diulang-ulang bacanya. Tapi teman-teman, ya, ketika kita bisa mengikuti orang lain, bukan berarti kita tidak harus lagi melihat bukunya, tidak lagi kita melihat bacaan tulisannya, harus tetap melihat teman-teman, ya, agar kita dapat memastikan apakah yang dibaca itu sudah benar panjang pendeknya, barisnya, agar menghindari kekeliruan. Tidak ada yang sempurna, tetapi kita berusaha untuk sempurna karena Allah memberikan kepada kita otak dan hati kita untuk merenungkannya, memikirkannya. Nah, jadi sering-sering aja membaca teman-teman, insya Allah nanti terbiasa lisan kita, mata kita melihat kalimat-kalimat Al-Quran sehingga mudah membacanya dan lancar insya Allah. Kemudian pelajarilah kaidah bahasa Arab. Pelajarilah kaidah bahasa Arab, karena di situ nanti kita akan tahu bagaimana perubahan kata, ya, mubtada dan khobar. Nah, dan saya rasa ini termasuk metode yang dapat digunakan untuk menghafal, ya. Karena dari kita belajar kaidah bahasa Arab, misalkan yaqulun, mu'minin, mu'minun, nah itu sama kan, tapi ada perubahan kalimat disebabkan oleh kata sebelumnya. Nah, jadi satu kalimat itu berkaitan antara satu kata dengan kata yang lain, sehingga itu dapat menjadikan perubahan pada suatu kalimat. Kalau kita mengetahui tentang itu, insya Allah kita lebih jeli, lebih teliti lah melihat tulisan ayat-ayat Al-Quran tersebut.
Misalkan sabil artinya jalan. Kalau kita mendengar ada orang yang membaca sabilillah, tidak sabilillah, nah makanya ada kekeliruan, karena sabil itu harus ada ya mati. Nah, itulah maksud saya kenapa kita harus belajar kaidah bahasa Arab dalam membaca Al-Quran ini, agar kita menghindari lisan kita daripada kesalahan dalam membacanya. Ini penting ya teman-teman ya. Nah, kemudian perbaiki pelafalan huruf, perbaiki huruf, makharijul huruf, karena apabila ada perubahan daripada segi huruf maupun panjang dan pendek suatu kalimat Al-Quran, itu merubah arti daripada ayat tersebut ya, dan dikhawatirkan nanti tidak mendapatkan apa yang diinginkan Allah, yaitu maksudnya apa dari ayat tersebut ya. Syaiton dibaca saiton, maka hilang makna syaitonnya. Nah ya. Syadid dengan sadid itu berbeda makna. Syadid artinya pedih, sadid baik. Qaulan sadidan, perkataan yang baik. Kalaunya walahu adzabus syadid, Allah memberikan kepada orang-orang yang ingkar kepadanya siksa yang pedih. Nah, berbeda itu maknanya teman-teman ya. Jadi sangat penting kita memperbaiki makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf daripada mulut kita. Nah, itulah tadi beberapa kiat cara agar kita lancar dalam membaca Al-Quran. Yaitu yang pertama, kita berdoa kepada Allah, minta mudahkan dalam membacanya. Kemudian sering-sering membacanya. Kemudian pelajari kaidah bahasa Arab. Dan kita yang terakhir tadi, perbaiki huruf. Insyaallah kita akan mudah dalam membaca Al-Quran. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan, kehilapan. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.